البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa alihi washabihi wa ba'd. Kita meneruskan bacaan kitab Bulughul Maram yang ditulis oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah taala, masih di kitab Thalaq, kitab tentang talak, bab rodha, bab tentang rodha, yakni menyusui. Pada pertemuan terlewat disebutkan oleh beliau bahwa yang dianggap menyusui itu adalah 5 kali susuan, dan susuan yang pertama, demikian juga berikutnya, bayi tersebut meninggalkan puting susu dari ibu susuannya itu karena dari sisi dia sendiri, karena kenyang. Ya, demikian. Sampai 5 kali. Bahkan disebutkan dulu ayat ya pernah turun kepada Nabi SAW dan telah dihapuskan. Kemudian berikutnya hadis nomor 1131. Wa Ibnu Abbas, dari sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Semoga di sini hadis muttafaqun alaih. Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam urida ala ibnati Hamzah. Beliau ingin menikahi anak perempuannya Hamzah, paman beliau yang meninggal di perang Uhud. Faqala, ya ketika beliau ingin, kemudian beliau mengatakan sallallahu alaihi wasallam, "Innama la tahiluni." Sesungguhnya tidak halal bagiku. "Innama ibnatu akhi." Sesungguhnya dia itu sebenarnya adalah anak perempuan saudara laki-lakiku. Minar rodha'ah, ya anak perempuan saudara laki-lakiku karena susuan. Jadi ya Nabi SAW punya saudara susuan, saudara susuan itu mempunyai anak perempuan. Ya, ingin beliau nikah ini. Demikian. Disebutkan ibunya susuan itu adalah Suhaibah ama Abi Lahab. Ya, budaknya Abu Lahab. Demikian. Kemudian beliau mengatakan wa yahrumu minar rodha'ah ma yahrumu minan nasab. Dan diharamkan dari rodha'ah itu apa yang diharamkan dari nasab. Ya, sebagaimana nasab, saudara perempuan tidak boleh dinikahi, ya ibu juga tidak boleh dinikahi, kan demikian. Demikian juga ya saudara sesusuan, ya demikian tidak boleh dinikahi juga. Muttafaqun alaih. Berikutnya an Ummi Salamah, dari Ummu Salamah radhiyallahu anha, qalat, beliau mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berkata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini ya disebutkan bahwa yang benar adalah mauquf. Disebutkan bahwa Abu Awanah berkata dari Hisham, dan Abu Awanah menyelisihi yang lain dari para ulama seperti Yahya bin Qattan, demikian juga ya Abdah bin Sulaiman yang meriwayatkan bahwa itu mauquf. Ini ucapan Ummu Salamah saja sehingga tidak bisa menjadi dalil. Qalat, beliau mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berkata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang benar tadi adalah ucapan beliau saja, bukan ucapan Nabi. Itu yang dirajikan oleh Imam Daruqutni rahimahullah taala. La yuharimu minar rodha, tidak mengharamkan dari susuan itu illa ma fataqa al-am'a, kecuali apa yang di itu fataqa, yani wasa'a wa namaha, yang menumbuhkan usus, ya. Wa kana qabla al-fitam, dan dia itu sebelum fitam. Fitam itu apa? Tadi disapih. Ya, anak itu biasanya dia menyusui dari ibunya, ya, kemudian dia nanti akan apa? Kalau ingin dipisahkan, umpamanya ingin masih punya adik lagi umpamanya, nanti disapih istilahnya itu. Ya, sehingga dia apa tidak butuh kepada susu ibunya lagi dan makan dari makanan yang biasa dimakan bayi itu. Ini jadi wa kana qabla al-fitam, dan adalah dia itu sebelum apa? Sebelum fitam. Sebelum disapih. Ya, demikian. Jadi ini ucapan Ummu Salamah bahwa yang namanya susuan yang dianggap itu sebelum apa? Sebelum dia itu disapih. Kalau sudah besar tidak dianggap. Kalau sudah besar, umpama 3 tahun, 4 tahun, itu tidak dianggap lagi itu susuan. Tidak dianggap. Ini pendapat Ummu Salamah saja. Ya, kadang ya tetap dianggap. Bayi umur 3 tahun, umpamanya kalau dia masih menyusui ya masih dianggap. Demikian. Rawahu Tirmidzi wa sahahu wal Hakim. Diriwayatkan Imam Tirmidzi, disahihkan oleh Imam Tirmidzi dan Hakim juga. Kemudian hadis nomor 1133. Wa Ibnu Abbas, dari sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, juga hadis ini yang benar adalah mauquf. Demikian disebutkan. Ya, ini terdapat di Nasburayah ini. Nasburayah tulis Imam Az-Zailai Al-Hanafi, ini buku yang bagus Nasburayah. Ya. Bahwa dikatakan telah
akhta'a yang telah salah mengatakan itu ucapan Nabi Haitsam bin Jamil. Disebutkan dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu kalau beliau mengatakan ya tadi sebutkan bahwa itu ucapan Abdullah bin Abbas saja. Ya, bukan hukumnya bukan ucapan Nabi SAW, bukan hukum marfu. Kalau beliau mengatakan la radha illa fil haulain, tidak dianggap menyusui itu kecuali kalau haulain 2 tahun. Ya, kurang dari 2 tahun. Kalau 3 tahun, ya ada bayi umur 3 tahun menyusui dari ibu, susuan dia umpamanya itu tidak dianggap. Tapi ini pendapat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Ya. Rawahu Daruqutni wa Ibnu Adi marfu'an wa mauqufan, diriwayatkan oleh Imam Daruqutni dan Ibnu Adi marfu' dan mauquf. Wa rajaha al mauquf, keduanya merujukkan itu mauquf, ucapan Abdullah bin Abbas saja. Ya. Ya, demikian nanti jadi perselisihan walaupun ini ucapan ini juga dianggap. Berikutnya hadis nomor 1134 wa Ibnu Mas'ud dari sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Hadis ini dhaif. Ya. Disebutkan karena apa? Karena Abu Musa Al-Hilali, demikian juga bapaknya adalah majhulan, tidak diketahui keadaannya. Dhaif. Ya. Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala beliau mengatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berkata Rasul sallallahu alaihi wasallam, la radha, tidak ada susuan illa ma anshaza al-adma, kecuali apa ya anshaza, sebutkan yaitu membesarkan tulang. Ya, yang di itu bisa kemudian menumbuhkan tulang. Kalau 5 kali atau berapa kali saja tidak. Ya, di sini ya dhaif ya. Wa ambatal lahma, demikian juga menumbuhkan daging. Itu baru dianggap. Akhrajahu Abu Daud, keluarkan Imam Abu Daud. Dhaif. Jawabannya sudah hadis telah lewat. 5 susuan sudah dianggap sebagai ibu susuan. Kemudian hadis nomor 1135. Wa an Uqbah bin Haris, dari Uqbah bin Haris. Hadis ini ya semoga Imam Bukhari rahimahullah taala, hadis masyhur ini dari Uqbah bin Haris radhiyallahu anhu tazawwaja Ummu Yahya bint Abi Ihab, dia menikahi Ummu Yahya binti Abi Ihab. Faja'at imra'atun, maka datang seorang perempuan, sebagai riwayat dikatakan perempuan hitam. Faqalat, maka dia mengatakan laqad arda'tukuma, sesungguhnya aku telah menyusui kalian berdua. Suami istri ini ya sudah menikah, ya mungkin juga sudah punya anak. Ya, kejadian kadang seperti itu. Kemudian datang seorang mengatakan, aku telah menyusui kalian berdua, ya, suami istri ini. Fasala Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Uqbah pun bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala, maka Nabi mengatakan, kaifa, bagaimana? Waqad qil, sudah diucapkan. Ya, ini sudah ada perkataan. Nah, ini demikian. Maka orang-orang pun berhati-hati. Ya. Gimana lagi orang sudah membicarakan, waqad qil, walaupun kalimat bagaimana sudah dibicarakan, tetapi ini apa? Perkara yang besar. Kadang desas-desus ya namanya qil wa qal. Tapi kalau seperti ini perkara yang besar. Gimana lagi? Sudah dibicarakan, sudah ada pembicaraan. Ya, berarti kan harus berhati-hati kan itu. Walaupun tidak pasti di sini, tetapi Nabi mengatakan gimana lagi? Sudah ada pembicaraan. Fa faraqaha Uqbah, maka Uqbah pun memisahkannya, mencerai istrinya ini karena saudara sesusuan, karena ada ucapan bahwa dia ini saudaranya satu susuan. Perempuan inilah yang tadi menyusui keduanya. Fanahat zaujan gairahu, maka Uqbah pun menikahi istri yang lain selain dia. Akhrajal Bukhari, keluarkan Imam Bukhari. Berikutnya hadis yang terakhir di dalam bab ini, hadis nomor 1136, wa an Ziyad As-Sahmi, dari Ziyad As-Sahmi radhiyallahu anhu, sebutkan dhaif. Ya, ini mursal ya. Iya, bukan seorang sahabat. Ziyad ini adalah majhul. Yang meriwayatkan dari dia yaitu Hisham bin Ismail juga majhul. Ini bukan seorang sahabat. Dari Ziyad As-Sahmi qala, dia mengatakan naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berkata Rasul sallallahu alaihi wasallam, antus tarda'a, ya, naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam antus tarda'a al-hamqa. Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau melarang untuk disusukan kepada al-hamqa. Hamqa itu orang yang dungu, perempuan yang dungu. Ya, hadis ini seakan-akan Nabi melarang untuk bayi itu disusukan kepada perempuan yang dungu atau perempuan yang gila. Jangan.
Jangan menyusui perempuan-perempuan yang dungu atau gila atau bodoh, demikian. Akhrajahu Abu Dawud, keluarkan Imam Abu Dawud wa mursal, dan dia adalah mursal, dhaif. Ya, termasuk mursal, terputus. Walaysa li Ziyad suhbah. Ziyad ini tidak ada, dia itu suhbah, bukan seorang sahabat. Maka di sini ada berbagai permasalahan yang sebagian sudah kita sebutkan. Ya, kisah Sahlah dan Salim. Dan itu adalah kisah yang khusus bahwa waktu itu Sahlah menyusui Salim yang sudah balik. Ya, disebutkan pada pertemuan lewat. Ini perkara yang khusus saja, jangan dibuat luas. Ya, jangan kemudian ingin menyendiri dalam suatu kantor supaya kemudian bercampur. Akhirnya sekretaris yang perempuan ini ya mengeluarkan air susunya untuk diminum pegawai-pegawainya laki-laki. Ya, ini batil. Ya, ini berlebihan. Allah Ustaz. Ya, kesimpulan adalah itu. Hadis ini kita tidak bisa mengatakan dhaif, ini sahih semua dalam Sahih Muslim. Ya, jadi bukan pendapat Syekhul Islam Ibnu Taimiyah bahwa ini perkara yang khusus seperti Salim. Ya, dan orang-orang yang seperti itu keadaannya. Kemudian labanur rajul hal yansyurul hurmah min qibalihi. Jadi jelas ya, seseorang apabila dia menyusui dari ibu susuan, kemudian ibu susuan itu mempunyai anak perempuan ya atau anak laki-laki, maka itu mahram dari yang disusui. Menjadi saudara sesusuan, sebagaimana saudara sekandung, paham? Maka hati-hati perempuan yang menyusui anak bayi. Kalau sampai 5 kali susuan dalam keadaan kenyang, setiap susuan ya sampai 5 kali, maka perempuan ini yang menyusui menjadi mahramnya anak ini. Demikian juga perempuan ini kalau dia punya anak, maka dia menjadi mahramnya juga. Demikian juga hal labanur rajul. Apa makna labanur rajul? Yakni laki-laki yang menjadi suami perempuan ini itu juga mahram dari siapa? Dari anak yang menyusui tadi. Paham? Jadi itu bapak dia susuan. Paham? Demikian juga disebutkan ya li'anna laban minar rajul kama huwa minal mar'ah. Yani susu dari laki-laki ini sebagaimana susu dari perempuan ini karena suaminya kan itu. Fa yasiru tifal waladan lirajul. Maka anak bayi ini menjadi anak dari laki-laki ini walaupun susuan saja. Walaupun dia suami dari ibu susuan ini. Wa rajul abahu. Bapak ini menjadi laki-laki ini menjadi bapak anak tadi yang menyusui. Wa uladur rajul ikhwatuhu. Anak-anak laki-laki ini ya sebagai saudara dari perempuan bayi ini. Ya, nanti kan menjadi dewasa juga kan itu. Sawan kanu min tilkal mar'ah, sama saja dari perempuan itu au min ghairiha atau selain dari perempuan ini. Ya, demikian. Jadi laki-laki ini menjadi bapak dia. Demikian juga anak-anak dari laki-laki ini menjadi mahramnya bayi ini tadi. Sama saja itu adalah anak laki-laki dari perempuan yang menyusui atau tidak. Paham? Demikian. Wa ihwatur rajul akhawatuhu amam tifl. Saudara laki-laki ya dari suami perempuan menyusui ini adalah menjadi paman dari bayi itu. Paham? Berarti seperti nasab persis. Seperti nasab. Demikian seterusnya. Dan itu adalah yang benar, wallahu alam. Ya, demikian. Bagaimana kisah tadi, ya. Hadis Aisyah radhiyallahu anha. Waktu itu ketika Aflah akha bil Qais, dia datang. Ya, yang masuk itu adalah Aflah. Aflah itu adalah saudara laki-laki dari Abul Qais. Abul Qais ini punya istri yang menyusui Aisyah radhiyallahu anha. Dan Abul Qais ini mempunyai saudara laki-laki namanya Aflah. Nah, itu saudara, akhirnya menjadi menjadi pamannya Aisyah dari susuan. Nah, demikian. Itu yang rajih. Tidak ada keraguan. Hati-hati, ya. Kemudian juga disebutkan bagaimana apakah labanuz zani, perempuan pezina umpamanya, ya, itu juga bisa mengharamkan iya. Ya, ini seseorang bayi minum dari air susu pezina. Ya, juga berarti perempuan yang menyusui dia itu walaupun dia pezina, ya, maka dia itu ibunya juga dari susuan. Kemudian permasalahan apabila ada seorang perempuan mengaku dia menyusui ya istri seseorang, apakah diterima? Jawabannya iya. Walaupun satu orang, seperti kisah tadi, selama perempuan itu perempuan yang beragama. Paham? Ini kalau perempuan ini perempuan yang ahli maksiat tidak dianggap, tapi kalau perempuan ini orang yang beragama mengatakan aku telah menyusui kalian berdua, maka diterima. Ya, syaratnya orang itu adalah orang yang terpercaya. Ya, demikian. Demikian juga kalau laki-laki ini
ya suami ini mengatakan ini saudaraku satu susuan, ya harus berpisah kan demikian. Walaupun punya anak dan sebagainya. Ya demikian. Kemudian juga disebutkan wala yarmu ala murdiah illa hadal walad. Ya tidaklah menjadi muhrim untuk perempuan yang menyusui ini kecuali anak ini saja. Anak ini saja. Saudara dari anak itu bukan apa? Bukan menjadi apa? Mahramnya untuk perempuan ini. Paham? Jadi seorang bayi dia punya saudara laki-laki. Yang disusui bayi ini saja. Maka saudaranya laki-laki ini bukan mahram dari ibu yang menyusui. Paham? Yang menjadi mahram itu cuma anak bayi ini saja. Itu. Sampai di sini subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.